Selamat siang dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai laporan wawancara middle dan late adulthood kami. Kelompok kami terdiri dari Jesslyn, saya sendiri Pramala, Sherilyn, dan Veronica. Yang pertama adalah mengenai latar belakangnya. Kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi nilai UAS dan memperoleh informasi tentang perkembangan-perkembangan yang dialami oleh narasumber middle adulthood dan late adulthood. Oleh karena itu, kami mewawancarai narasumber middle adulthood yang bernama Lydia Wijaya yang berusia 45 tahun dan narasumber late adulthood yang bernama Mina yang berusia 78 tahun. Ini merupakan bagian-bagian yang akan kami bahas di wawancara middle adulthood. Yang pertama adalah teori perkembangan, yang kedua adalah hasil wawancara, yang ketiga analisis, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir refleksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada teori perkembangan middle adulthood. Pada tahap ini, seseorang akan memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Terdapat 3 teori perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada perkembangan psikososial. Yang pertama adalah perkembangan fisik, dan yang pertama adalah age-related visual problems. Kurangnya kesehatan mata pada middle adulthood dapat terjadi seperti kehilangan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan objek pada jarak yang berbeda-beda, yang dikenal sebagai presbiopia. Jadi, kebanyakan orang berusia antara 40 dan 60 tahun membutuhkan beberapa bentuk lensa korektif untuk defisit penglihatannya. Middle adulthood juga beresiko lebih tinggi dibandingkan adolescents untuk masalah mata tertentu seperti glaukoma. Selanjutnya ada hearing loss atau presbycusis. Gangguan pendengaran terkait usia atau presbycusis adalah hilangnya pendengaran secara bertahap di kedua telinganya. Karena perubahan pendengaran secara bertahap, beberapa orang pada awalnya tidak menyadari perubahan tersebut. Hal ini mempengaruhi kemampuan mendengar suara bernada tinggi seperti dering telepon atau beep microwave. Kemampuan untuk mendengar suara bernada rendah biasanya tidak terpengaruh. Presbycusis ini merupakan masalah umum yang terkait dengan penuaan. Selanjutnya ada penuaan kulit. Pada middle adulthood, kulit dapat terus mengering dan cenderung lebih keriput terutama di area wajah yang sensitif. Bintik-bintik penuaan dan pembuluh darah menjadi lebih jelas saat kulit terus mengering dan menipis. Rasio otot ke lemak untuk pria dan wanita juga berubah selama tahap ini. Contohnya seperti penumpukan lemak di area perut. Selanjutnya ada menopause. Wanita yang berada dalam tahap ini mengalami penurunan kesuburan secara bertahap saat mereka mendekati menopause atau akhir siklus menstruasi dan hal ini terjadi sekitar usia 50 tahun. Proses ini melibatkan perubahan hormonal dan dapat berlangsung dari 6 bulan hingga 5 tahun. Perubahan kadar hormon, wanita yang mengalami menopause seringkali mengalami berbagai gejala lain seperti kecemasan, daya ingat yang buruk, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, suasana hati, depresi, mudah tersinggung, perubahan suasana hati, dan kurang minat dalam aktivitas seksual. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada middle adulthood ditunjukkan dari peningkatan kompetensi dan kedewasaan saat mereka sedang memecahkan suatu masalah. Mereka lebih dapat mengintegrasikan sesuatu. Contohnya seperti menempatkan intuisi dan emosi mereka sesuai dengan logika. Yang pertama ada fluid intelligence. Pada tahap ini, seorang middle adulthood sudah dapat mengembangkan proses fluid intelligence. Kecerdasan fluidia melibatkan kemampuan untuk berpikir dan bernalar secara abstrak dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dianggap independen dari pembelajaran, pengalaman, dan pendidikan. Contoh penggunaan fluid intelligence adalah memecahkan teka-teki dan menghasilkan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya ada crystallized intelligence. Saat kita menua dan mengumpulkan pengetahuan dan pemahaman baru, kecerdasan yang terkristalisasi pun menjadi lebih kuat. Kecerdasan terkristalisasi melibatkan pengetahuan yang berasal dari pembelajaran sebelumnya dan pengalaman masa lalu. Kecerdasan yang terkristalasi didasarkan pada fakta dan berakar pada pengalaman. Dan yang terakhir ada expertise. Dalam tahap ini, perkembangan kognitif pada middle adulthood sudah matang dalam menunjukkan peningkatan kompetensi pemecahan masalah. Di bidangnya, dalam tahap ini ada yang disebut enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penangkapan informasi yang didedikasikan untuk pengetahuan khusus.
Jadi, dalam tahap ini, individu memilih kemampuan untuk memecahkan masalah secara ahli. Selanjutnya, ada perkembangan psikososial. Pada middle adulthood, kepribadian cenderung stabil dan hubungan menjadi lebih intim. Dalam tahap ini, middle adulthood menganggap ikatan keluarga, pernikahan, dan mengasuh anak sebagai sumber kekuatan bagi mereka. Pekerjaan juga bisa menjadi sarana yang digunakan seseorang untuk berkontribusi pada generasi berikutnya dan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Yang pertama, dalam perkembangan psikososial ada generativity. Menurut Erikson, pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Kemampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini berharga dan tidak membosankan. Dalam tahap ini, middle adulthood membutuhkan pengajaran dan bimbingan, produktivitas atau kreativitas, dan pengembangan diri. Sementara, jika generativitas itu tidak dapat dicapai, maka seseorang dapat menjadi stagnasi. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Mereka tidak lagi produktif untuk masyarakat karena mereka tidak bisa melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka atau tidak. Selanjutnya, ada perkembangan psikososial pada perempuan. Pada middle adulthood, banyak perempuan yang menjadi lebih tegas, percaya diri, dan berorientasi pada prestasi. Ciri-ciri ini merupakan label maskulin yang dialami oleh perempuan pada tahap ini. Selanjutnya, ada emosi. Dalam tahap ini, middle adulthood mengalami penurunan terhadap emosi yang negatif seperti amarah atau ketakutan. Dalam menuju late adulthood, mereka cenderung untuk memfokuskan diri kepada emosi-emosi yang positif, walaupun perempuan memang terkadang lebih mudah untuk dipengaruhi oleh emosi yang negatif. Selanjutnya ada coping and adapting. Dalam menjalani kehidupannya, kebanyakan middle adulthood merasa puas dengan hidupnya dengan mendapatkan emosi-emosi yang positif dari kenangan yang menyenangkan dan mereka cenderung untuk menghilangkan emosi-emosi negatif yang berasal dari kenangan yang buruk. Selanjutnya ada lived dimension of well-being. Jadi Carol Reeve berkata, telah mengonseptualisasikan kesejahteraan psikologis yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu otonomi, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, dan penerimaan diri. Selanjutnya ada theories of social contact. Jadi theories of social contact ini terbagi antara dua teori. Yang pertama adalah social convoy theory, di mana dalam teori ini orang menjalani hidup dengan dikelilingi oleh konvoi sosial yang mencakup teman dekat dan anggota keluarga yang mereka andalkan untuk bantuan. Sebagai imbalannya, mereka menawarkan perhatian, dukungan, dan pelatihan. Selanjutnya ada social emotional selectivity theory, di mana teori ini membahas bahwa interaksi sosial memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai sumber informasi, membantu mengembangkan rasa diri, dan sumber kenyamanan dan kesejahteraan. Selanjutnya, ada perkembangan psikososial di dalam pernikahan atau marriage. Dalam middle adulthood, pasangan yang sudah menikah akan cenderung lebih puas pada umur 35-44 tahun pernikahan dibandingkan selama 4 tahun pertama. Middle adulthood yang menikah cenderung lebih bahagia karena dalam pernikahan mereka akan mendapatkan social support, lebih mudah untuk mengumpulkan kekayaan, dan memiliki fisik dan mental yang lebih baik. Selanjutnya ada hubungan dengan teman. Dalam tahap ini, lingkungan pertemanan middle adulthood akan semakin kecil karena mereka akan hanya memilih orang-orang yang berkualitas dalam hidupnya. Ikatan pertemanan merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan dalam masa ini, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan dukungan atau social support. Selanjutnya adalah hubungan dengan anak. Remaja cenderung memiliki orang tua dalam tahap middle adulthood. Dalam tahap ini, orang tua middle adulthood cenderung untuk memberikan dukungan kepada anaknya dalam mencapai karir dan keluarga. Akan tetapi, sebagian orang sulit untuk memperlakukan anaknya sebagai orang dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil wawancara dengan Ibu Lydia Wijaya. Jadi dari aspek fisik, Ibu Lydia Wijaya ini merasa di tahap middle adulthood, ia merasa dirinya lebih mudah lelah. Dan kemampuan penglihatannya juga sudah mulai melemah. Hal ini dikarenakan dia membutuhkan kacamata untuk kehidupan sehari-harinya, terutama dalam membaca dan menulis. Jadi matanya dia ini tidak sama lagi dengan saat dia masih remaja kemampuannya. Lalu untuk pendengarannya, dia masih memiliki pendengaran yang baik, tidak seperti penglihatannya.
Namun untuk kulitnya, dia merasa bahwa kulitnya menjadi lebih kering dan sudah muncul keriput-keriput di wajahnya. Untuk perutnya, ia merasa bahwa perutnya lebih berlemak sekarang, dan saat ditanya apakah dia sudah menopause atau belum, ia menyatakan bahwa ia belum menopause. Tetapi secara fisik tubuhnya masih sehat karena ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya dalam aspek kognitif, Ibu Lydia ini dapat menyelesaikan masalah dengan melibatkan informasi atau pengetahuan yang berasal dari pembelajaran sebelumnya dan pengalaman masa lalunya. Ia pun mengatakan bahwa ia bisa memecahkan masalah dengan baik. Dan untuk aspek psikososialnya, ia masih bekerja karena ia merasa bahwa ia masih mampu untuk bekerja. Ia pun memiliki banyak teman dan hubungan pertemanannya pun baik, khususnya dengan teman sekantornya. Saat terjadi konflik, ia pun mencoba untuk mengatasinya dengan baik. Dan dia menyatakan bahwa di tahap middle ini, ia merasa bahwa dia itu lebih tegas dan percaya diri juga. Namun dia masih suka emosi dalam menghadapi permasalahan anaknya, tapi dia juga mengakui bahwa ia mencoba untuk mengontrol dan memperbaiki emosinya lagi. Nah, dia juga mengatakan bahwa ia biasa coping stres itu dengan melakukan meditasi dan yoga, juga mendengarkan lagu. Saat ditanya mengenai hubungan dengan keluarganya, ia memiliki hubungan yang baik dengan anaknya. Tetapi ia belum memiliki cucu karena anaknya belum menikah. Jadi anaknya masih tinggal di rumah yang sama dengan si ibu Lydia ini. Dan bisa ditanya juga, dia katanya lebih puas dengan pernikahannya pada tahap middle adulthood ini. Dan yang ketiga ada analisis hasil wawancara. Jadi, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bu Lydia Wijaya, dapat kami analisa bahwa dari segi perkembangan fisiknya sudah tidak seperti sebelumnya, yaitu pada masa remaja dan dewasa awal, di mana sekarang Bu Lydia harus memakai kacamata dalam kehidupan sehari-harinya untuk membaca dan menulis. Ia juga merasa kulitnya pun lebih kering dan keriput dari sebelumnya. Sementara, ditinjau dari segi kognitif yang dirasakan narasumber, maka dapat dikaitkan dengan crystallized intelligence, di mana narasumber berkata bahwa dalam memecahkan suatu masalah, ia melibatkan informasi atau pengetahuan yang berasal dari pembelajaran sebelumnya dan pengalaman masa lalunya. Dalam kompetensi yang dimiliki narasumber untuk pemecahan masalah, maka bisa dikaitkan dengan expertise, di mana perkembangan kognitif narasumber sudah matang dalam menunjukkan peningkatan kompetensi pemecahan masalah di bidangnya. Hal inilah yang membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, berdasarkan dari aspek terakhir, yaitu psikososial, maka bisa dilihat bahwa Bu Lydia masih menjalankan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-temannya. Jika terjadi masalah, maka Bu Lydia akan cepat-cepat untuk menyelesaikannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori sosial konvoi teori, di mana individu akan menjalin hubungan yang baik dengan teman dan anggota keluarganya untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, Bu Lydia juga mengatakan bahwa dalam mengatasi emosi-emosi yang negatif, maka ia akan menghabiskan waktu untuk pergi bermeditasi dan yoga dan mendengarkan lagu. Karena dengan melakukan ini, ia jadi mendapatkan emosi-emosi yang positif. Hal ini berkaitan dengan teori coping dan adapting yang berkaitan dengan emosi di mana dalam menjalani kehidupannya, middle adulthood merasa puas dengan mendapatkan emosi-emosi yang positif dan berusaha untuk menghilangkan emosi negatif dengan melakukan hal-hal yang mereka suka dan membuat mereka nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan dan kami teliti, kami menyimpulkan bahwa adanya banyak persamaan dan beberapa perbedaan mengenai perkembangan pada tahap middle adulthood antara teori yang kami pelajari dari buku Papalia dengan narasumber yang kami wawancarai. Persamaannya antara lain itu khususnya sangat terlihat pada aspek fisik, di mana narasumber mengalami penurunan pada tahap middle adulthood ini, meskipun tidak semua penurunan dialami oleh narasumber. Contohnya, narasumber mengakui bahwa ia tidak mengalami penurunan dalam pendengarannya.
Narasumber juga mengatakan bahwa ia masih sehat-sehat saja dan tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu. Sementara dalam aspek kognitifnya, kami juga melihat adanya persamaan dalam narasumber menyelesaikan masalah yang ia hadapi dengan apa yang kita pelajari. Juga dengan aspek psikososial, di mana apa yang narasumber ceritakan ini sudah cukup merepresentasikan apa yang kami pelajari meskipun belum semuanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hubungan dengan keluarga dan temannya baik, namun dalam mengatur emosinya masih belum sesuai dengan teori yang kami pelajari. Kami pun melihat bahwa perubahan yang dialami oleh Ibu Lydia ini merupakan suatu hal yang umum karena memang sesuai dengan teori yang dilalui di tahap middle adulthood. Meskipun adanya beberapa perbedaan, namun kami merasa bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang umum dikarenakan perkembangan masing-masing orang pasti berbeda. Di sisi lain, kami juga melihat bahwa perkembangan dan perubahan ini bukanlah suatu hal yang bisa dihindari, sehingga diperlukan respons yang positif baik dari individu itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini pun dapat dicapai dengan cara coping stres dan dukungan dari keluarga maupun temannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai refleksi. Jadi, untuk refleksi ini, kami mengaitkannya dengan buku Nurture That is Christian and dari Alkitab juga. Jadi, kami melihat dari 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku anak-anak, aku berkata, kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dapat kita lihat bagaimana saat dewasa sudah meninggalkan sifat kanak-kanakannya, hal ini dapat membuat mereka mulai mendapatkan rasa integritas dan lain-lain. Jadi, di tahap middle adulthood ini, diharapkan bahwa mereka udah dewasa gitu. Juga dengan 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dengan pemikiranmu. Jadilah anak-anak dengan kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi ini dalam aspek kognitifnya begitu. Dan selanjutnya, pada tahap middle adulthood ini, mereka seharusnya juga mencapai gender activity. Gender activity ini dapat dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang kukasihi, jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Di mana kami merasa bahwa middle adulthood dapat mengasihi selamanya, khususnya generasi yang lebih muda dengan mencapai gender activity. Juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Selanjutnya, untuk wawancara late adulthood akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian late adulthood. Yang pertama itu adalah teori perkembangan, yang kedua adalah hasil wawancara, yang ketiga adalah analisa, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik itu mulai berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot yang dimiliki oleh lansia. Selain itu, terdapat pula perubahan dalam kemampuan visual serta pendengarannya. Akibat dari perubahan ini akan sangat mempengaruhi peran dan hubungan yang dimiliki oleh lansia tersebut dengan sekitarnya. Perkembangan fisik itu meliputi penurunan daya ingat, older eye, dan indera pendengaran. Nah, selanjutnya itu adalah perkembangan kognitif. Kemunduran dari kemampuan kognitif pada lansia itu merupakan hal yang umum terjadi dan tidak dapat dihindari. Nah, kemunduran ini itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti depresi maupun demensia. Akan tetapi, hal ini tuh dapat dikurangi dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang kemampuan kognitif lansia. Perkembangan kognitif itu meliputi activities of daily living, perubahan kemampuan dalam memproses sebuah informasi. Yang ketiga itu adalah perkembangan psikososial.
Dalam perkembangan psikososial pada dewasa akhir itu adalah dengan membangun ataupun berkumpul dengan temannya. Karena pada tahap ini, umumnya lansia itu akan merasa kesepian yang disebabkan oleh anak-anaknya itu telah beranjak dewasa dan sudah mempunyai keluarganya sendiri. Dalam perkembangan psikososial itu meliputi coping models, continuity theory, the role of productivity, age and job performance, living arrangement, social conflict theory, dan yang terakhir itu adalah pertemanan dalam late adulthood. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari wawancara late adulthood dengan narasumber kami yang bernama Oma Mina yang berusia 78 tahun. Ditinjau dari aspek fisiknya, semakin bertambahnya usia, Oma Mina memiliki kesulitan untuk mengingat, di mana ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengingat informasi yang diberikan. Namun, pendengarannya pun juga sudah menurun. Maka informasi yang dia terima atau komunikasi yang harus dilakukan dengan Oma Mina harus dengan volume yang besar. Meskipun suka memasak, Oma Mina juga memiliki penglihatan yang kurang baik. Karena usianya sudah mencapai 78 tahun, lansia pada umumnya juga akan mengalami katarak. Selanjutnya, dari aspek kognitif. Dalam wawancara, Oma Mina mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi berhubungan dengan teman-temannya. Dan suaminya pun juga sudah meninggal. Di mana, untuk tidak merasa bosan, sedih, atau kesepian, Oma Mina pun melakukan hal-hal yang selalu ia lakukan sejak ia masih muda. Salah satunya yaitu memasak. Di mana ia mengatakan bahwa dia ahli dalam bidang memasak. Hal ini dapat membantunya untuk meningkatkan kemampuannya dalam memproses informasi. Yang terakhir adalah aspek psikososialnya. Meski sudah tidak berhubungan dengan temannya dan suami, dalam wawancara Oma Mina mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan anak dan cucunya, di mana dapat dikaitkan pada social conflict theory pada dukungan emosional yang diberikan keluarga untuk Oma Mina. Dengan umur yang tergolong sudah tua, Oma Mina termasuk orang yang sangat produktif, di mana dia mengatakan bahwa dia masih memiliki kesibukan yang untuk membuka usaha dan melaksanakan hobinya yaitu memasak. Performa yang dapat dikaitkan pada continuity theory, di mana hal ini merupakan hal yang penting bagi masa penuaannya, agar dapat membuatnya semakin bahagia, memiliki fungsi fisik yang baik, dan fungsi kognitif yang masih dapat diandalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis late adulthood-nya. Dari hasil wawancara, dapat kelompok kami analisa dari segi perkembangan fisiknya, bahwa fisik Oma Mina sudah tidak sebaik itu. Karena faktor usianya juga, dia menjadi kepribadian yang mudah lupa, memiliki kesulitan untuk melihat, mendengar, dan kesulitan untuk mengingat. Di mana dalam hal ini, Oma Mina mengatakan bahwa dia sangat suka memasak sejak muda. Hal ini dapat membantunya menghindari dari kepikunan yang sangat berat. Kemudian ditinjau dari segi kognitifnya. Activities of Daily Living atau ADLS yang dilakukan oleh narasumber adalah untuk memulai usaha dan memasak. Hal ini dapat dilakukan untuk tetap memiliki aktivitas yang produktif yang dapat membantunya untuk merubah kemampuan untuk memproses informasi. Kemampuan ini sangat penting karena dengan putusnya hubungan dengan teman-teman dan karena suami yang sudah meninggal, narasumber dapat mengalihkan fokus atau perhatiannya dari rasa kesepian itu, atau tidak bahagia. Selain itu, kemampuannya untuk memproses informasi dapat digunakan sangat mudah untuk hobi dia, yaitu memasak. Atau untuk bisnisnya, agar Oma Mina dapat meningkatkan atau improve kemampuannya untuk mengolah dan menjalankan bisnis. Yang terakhir adalah segi psikososial. Oma Mina memiliki kepribadian dan emosi yang stabil, di mana pada lansia memang cenderung memiliki emosi negatif seperti kesepian, tidak bahagia, gelisah, dan bosan. Maka dari itu, dengan adanya aktivitas seperti memasak dan membuka usaha dapat membantunya untuk melakukan strategi problem focus, yang dapat membantunya dalam menghadapi masalah dengan cara mengubah situasi yang dihadapi dengan kegiatan yang membuatnya tidak stres. Di mana dengan cara membuka usaha dapat juga membantu Oma Mina untuk mengubah sedih, bosan, dan rasa kesepiannya menjadi rasa yang senang. Kemudian, tingkat keproduktifannya juga sangat penting bagi lansia agar dapat menuju tingkat penuaan yang sukses. Ini adalah masa penuaan yang cenderung memiliki kebahagiaan yang tinggi, fisik yang baik, dan fungsi kognitif yang dapat diandalkan. Keproduktifan Oma Mina dapat membuatnya menjadi bertanggung jawab dan teliti dalam membimbing pekerjanya, karena sekarang dia tinggal bersama dengan anak dan cucunya,
maka dukungan sosial dan emosionalnya juga didapatkan oleh diberikan oleh keluarganya kepada Om Amina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Masa dewasa akhir itu merupakan masa yang paling signifikan perubahannya, baik dalam kondisi fisik, kognitif, maupun psikososialnya. Perubahan yang sangat umum dialami pada masa dewasa akhir itu adalah perubahan dalam kemampuan motoriknya, di mana kemampuan dalam bergeraknya itu semakin hari akan semakin melambat seiring bertambahnya usia. Kehadiran keluarga dekat sangatlah diperlukan dalam tahap ini, di mana kehadiran orang-orang tersebut itu akan membuat individu merasa diperhatikan dan dikasihi. Selanjutnya, perasaan bahagia itu akan membantu dewasa akhir dalam memperlambat kemunduran dan perubahan yang dialaminya. Karena rasa bahagia itu dapat membuat seseorang menjadi sehat secara fisik maupun mental. Selanjutnya itu adalah bagian refleksi. Dalam Mazmur 71 ayat 17-18 mengatakan bahwa, "Ya Allah, Engkau telah mengajarkan aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Berikut ada daftar pusaka yang dipakai oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.